Oke, kali ini kita akan membuat sistem parkir otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik, servo dengan microcontroller ESP8266 dan breadboard serta beberapa kabel jumper. Nah, untuk pemasangannya yang pertama kita pasangkan ESP8226-nya ke breadboard. Nah, saya akan memasangkan di sini. Kemudian kita pasangkan servonya. Dari sini kita akan mengambil sebuah kabel jumper dan kita konekkan di ground. Dahulu kita konekkan di VCC-nya. Sini kita menggunakan arus 3,3 volt. Kemudian kita konekkan ke ground. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan kabel servonya. Kita mulai dari paling kiri, yaitu VCC. Kemudian ada trigger pin. Trigger pin kita koneksikan di kabel di pin D1. Kemudian ada echo pin. Terakhir ada ground. Setelah itu kita akan menghubungkan servonya. Nah, yang warna coklat ini adalah ground, yang merah adalah VCC, dan yang kuning adalah PWM. Nah, pertama kita konekkan groundnya dulu, kemudian VCC, dan kemudian PWM. Untuk PWM nya kita gunakan pin D7. Nah, kemudian VCC, dan terakhir ground. Oke, sekarang kita masuk ke coding Arduino IDE nya. Kita menggunakan 3 library, yaitu library ESP8266 Wi-Fi, lalu ESP8266 HTTP client, lalu library servo H. Lalu kita lanjut pada pendefinisian dari SSID dan juga password dari itu sendiri. Lalu ada pendefinisian dari trigger pin dan juga echo pin dari sensor ultrasoniknya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan pendefinisian dari pin dari servonya. Lalu selanjutnya ada server name yang akan kita gunakan untuk server sister palang parkirnya. Lalu ada definisi jarak dan juga status dari palangnya. Lalu dilanjut dengan status lamanya palang terbuka dan juga lamanya palang tertutup. Anjir, salah bib, sorry. Lalu lanjut pada coding lamanya palang terbuka dan juga status apakah palang sudah terbuka. Lalu dilanjut pada coin void setupnya, yaitu lalu
Di sini ada pendefinisian komunikasi serial itu 115.200 konkret. Lalu ada pendefinisian pin mode, trigger pin sebagai output dan juga echo pin sebagai input. Lalu servo itu servo pin dan diatur menjadi 60 derajat menjadi posisi awalnya. Lanjut ada coding pengkoneksian WiFi ke ESP8266. Lanjut kita akan masuk ke bagian void loop-nya atau perulangan dari codingnya. Nah, di sini sensor akan membaca jarak menggunakan trigger pin. Lalu masuk ke coding dari algoritma pemrogramannya. Algoritma pemrogramannya yaitu dari durasi, jarak dari sensor ultrasonik. Jarak dari sensor ultrasonik akan dikalikan 0,034 dengan dibagi durasi 2.0. Setelah itu dilakukan kontrol palang setelah palang itu tertutup. Di sini ada sebuah fungsi if. Jika palang, untuk tanda sensor ini artinya tidak ya. Jika palang tidak terbuka, maka palang akan dibuka 180 derajat. Lalu akan dikirimkan status palang terbuka dan lamanya waktu terbuka. Selanjutnya didefinisikan fungsi sudah terbuka, yaitu true. Dan serial print akan melakukan atau dan serial print akan mengeluarkan palang terbuka. Jika palang sudah terbuka sebelumnya, maka akan dicatat berapa lama palang terbuka. Setelah itu, jika palang sudah terbuka, masih masuk pengkodingan if tadi. Jika coding ini, jika palang sudah terbuka dan waktu sudah dicatat, dan jika waktu terbuka lebih dari atau sama dengan 3 detik, maka servo akan menutup, yaitu 60 derajat. Jadi akan dikembalikan ke posisi awal dan kondisi palang akan memberikan status palang tertutup. Dan fungsi sudah terbuka akan dikembalikan lagi menjadi false. Maka serial akan memberitahukan pemberitahuan palang ditutup. Ini akan dieksekusi setelah palang atau sensor tidak mendeteksi kendaraan yang lewat lagi. Lalu yang terakhir ada pengiriman data ke server. Di sini jika status WiFi sudah terkoneksi, maka kita mendeklarasikan HTTP client menjadi HTTP dan WiFi client menjadi client. Lalu di sini adalah proses pengiriman data dari jarak oleh sensor ultrasonik dan status yang didapat oleh servo. Kemudian setelah itu data akan dikirimkan, dan apabila ada kegagalan error, maka akan ditampilkan gagal mengirim data. Pada tampilan index.php yang berisikan HTML dan JavaScript, bagian ini menampilkan status palang parkir melalui web yang mencakup jarak kendaraan dari sensor ultrasonik, apakah palang sudah terbuka atau tertutup, dan waktu update terakhirnya. Sistem detik halaman akan melakukan teks data dari file data.php. Berdasarkan hal tersebut, warna dari posisi visual palang akan terbuka. Warna palang akan berubah hijau dengan sedikit rotasi di bawah 45 derajat. Jika tertutup,
warna palang akan menjadi merah dan posisinya akan tetap 180 derajat. Gen Web ini sudah responsif dan memakai efek modern seperti simmering animation, font inner, serta fleksibilitas area label agar menyesuaikan kebutuhan sang pengguna. Lanjut dengan postdata.php. File ini berfungsi untuk menerima data melalui metode post berupa jarak dan status. Data ini kemudian disimpan dalam format JSON ke dalam file teks bernama data.txt. File teksnya adalah ini. Nilai dari variabel jarak dan status serta timestamp akan ditampilkan pada website. Setelah itu ada file data.php. Untuk filenya ini kita akan mulai dengan pemberian server name atau singkatnya pendefinisian database kita. Di sini kita menggunakan database phpMyAdmin. Untuk file ini berfungsi mengambil satu baris data terakhir dari tabel 1 sepalang. Kemudian jika ada data ditampilkan lengkap, jika belum ada data sama sekali akan ditampilkan belum ada data. Pada query SQL ini data dari query ini akan dibaca oleh JavaScript untuk ditampilkan di antar muka pengguna yang dimana kode JavaScript-nya ada di bagian index.php. Dan yang terakhir ada simpan data.php. Ini berfungsi untuk menyimpan data di dalam dari sensor ultrasonic dan servo ke dalam database kita. Di sini kita memasukkan atau menginsert nilai dari status palang, jarak dan juga status apakah palang terbuka atau tertutup. Nilai yang kita dapat dari nilai akan disimpan dari servo dan ultrasonic akan disimpan ke dalam database kita. Untuk nama databasenya sendiri yaitu yang ada di dalam index.php. Untuk struktur database sendiri terdapat 4. Yang pertama itu adalah ID. ID ini kita set sebagai primary key, dan ID ini sudah juga atau increment agar tidak terjadi data double. Terus yang kedua adalah jarak dengan jenis data float. Tipe data float ini berfungsi untuk karena kita tahu jarak itu tidak selalu bulat, melainkan bisa juga desimal. Oke, dan untuk yang ketiga status ini dimana kondisi palang parkir yang digerakkan oleh motor servo apakah dalam kondisi terbuka atau tertutup. Jadi yang terakhir adalah timestamp, dimana timestamp ini akan adalah memberitahu kapan data terakhir kali diupdate. Jadi keempat data inilah yang akan diinput ke dalam website pemantauan. Oke, jika ada kendaraan di depan sensor, maka palang parkir akan terbuka, dan jika tidak ada, akan tertutup kembali. Oke, jadi di sini kita bisa melihatnya pada web juga, dan ada tanda palang. Jika terbuka, maka ada kendaraan masuk, dan jika tidak ada, palang akan tertutup.